Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah siang hari ini kita masih hidup. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin rahimakumullah, dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita berada di penghujung bulan suci Ramadan. Sebentar lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Kita ketahui bersama jamaah sekalian, pada bulan Ramadan ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan pun dibelenggu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin." Muttafaqun alaih. Idza jaa Ramadan, jika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, Allah buka pintu surga, wa ghulqat abwabun nar, Allah tutup pintu neraka, wa suffidatisy syayatin, setan-setan dibelenggu. Maksud dari hadis ini adalah jemaah sekalian, pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya untuk melakukan ibadah. Kita lihat Ramadan awal-awal kemarin, banyak manusia yang berbondong-bondong memakmurkan masjid Allah. Begitu mudahnya kaki kita melangkahkan ke masjid, kita bahagia, kita senang melihat saudara-saudara kita berlomba-lomba memakmurkan masjid Allah, berbondong-bondong memakmurkan masjid Allah. Ini namanya kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah.
Dan juga kita menyaksikan banyak saudara-saudara kita yang berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran. Alhamdulillah, ini hal yang sangat baik. Ini kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah, sehingga setan merasa terbelenggu, begitu susah menggoda manusia pada bulan Ramadan. Merasa terbelenggu, begitu susah jemaah sekalian. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat kita melangkahkan ke masjid kita tingkatkan setelah Ramadan. Semangat kita mengkhatamkan Al-Quran sampai 5-10 kali dalam sebulan penuh ini, tingkatkan setelah Ramadan. Jangan sampai jamaah sekalian, semangat kita mengkhatamkan Al-Quran hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan pergi, meninggalkan kita, Al-Quran disimpan di atas lemari. Berjumpa lagi dengan Al-Quran tahun depan, sama tinggal Al-Quran, kita berjumpa tahun depan. Dan jangan sampai semangat kita melangkahkan kaki kita ke masjid pada bulan Ramadan ini hanya di bulan Ramadan saja jamaah sekalian. Maka kita tingkatkan setelah Ramadan. Maka itulah keberhasilan Ramadan. Maka bulan Ramadan, bulan tarbiyah melatih kita, melatih lisan kita untuk berzikir kepada Allah, melatih lisan kita untuk membaca Al-Quran, melatih kaki kita untuk rajin ke masjid. Diharapkan setelah Ramadan terbiasa lisan ini, terbiasa kaki ini. Karena kata ulama, sejelek-jelek manusia adalah ibadah musiman. Sejelek-jelek manusia adalah ibadah musiman. Kita berlindung kepada Allah supaya kita terhindar dari sejelek-jelek manusia. Semangat hanya di bulan Ramadan, apalagi di penghujung ini. Di penghujung ini seharusnya semakin kita akan meninggalkan Ramadan, semakin semangat kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga jemaah sekalian, jangan sampai kita tergolong manusia yang celaka. Siapa manusia yang celaka? Khatib akan menyampaikan sebuah kisah. Mungkin kisah ini sudah sering disampaikan para khatib-khatib yang lainnya. Dalam sebuah riwayat Ibnu Khuzaimah, ketika Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar, tangga yang pertama Nabi Muhammad mengucapkan amin. Tangga yang kedua Rasulullah mengucapkan amin. Tangga yang ketiga beliau mengucapkan amin. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ketika engkau naik ke atas mimbar, tangga yang pertama kau mengucapkan amin, tangga yang kedua kau mengucapkan amin, tangga yang ketiga kau mengucapkan amin. Ada apa itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, wahai sahabatku, ketika aku naik ke atas mimbar, datang malaikat Jibril berdoa kepada Allah. Apa isi doanya? Celaka manusia ketika datang bulan Ramadan tidak menjadikan dia diampuni dosa-dosanya. Maka aku menjawab, kata Rasulullah SAW, amin. Jemaah sekalian, malaikat Jibril berdoa, Nabi Muhammad mengaminkan. Ini doa yang pasti terkabul. Ini doa yang ajib. Jangan sampai datang bulan Ramadan tidak menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alaih. Man shoma Ramadan, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan imanan karena iman wa ihtisaban mengharap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kita ini banyak dosa jemaah sekalian. Banyak dosa kita ini.
Dosa mata, sering melihat yang tidak baik, semua kita. Dosa telinga, mendengar yang tidak baik. Dosa hati, dosa batin, suuzon, ujub, takabur, sombong. Banyak dosa kita ini. Nabi Muhammad SAW, manusia yang telah jamin surga, beliau senantiasa istighfar kepada Allah 70 sampai 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Apalagi kita jamaah sekalian, hati tidak terjaga. Hati tidak terjaga, mata tidak terjaga, lisan tidak terjaga, telinga tidak terjaga. Sudah selayaknya kita lebih banyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Hadis Tirmizi, Ibnu Majah. Setiap bani Adam itu banyak dosa. Sebaik-baik yang berdosa beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada manusia yang sempurna tanpa dosa. Orang baik itu kata Rasulullah ketika melakukan dosa maksiat, mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jamaah sekalian, yang dosa yang sangat nyata, subuh kesiangan. Kenapa khatib mengambil subuh kesiangan? Karena kemunafikan yang nyata, kata Rasulullah SAW, berat sholat subuh. Kemunafikan yang nyata bagi hamba-hamba Allah berat subuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajr wal isya'i walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma wa habwa. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah SAW bersabda, laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajr wal isya'i. Tidak ada yang lebih berat bagi orang munafik melebihi subuh dan sholat isya. Walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habwa. Kalau dia mengetahui keutamaan kedua sholat itu, dia akan datang walaupun dengan merangkak. Coba kita muhasabah diri jemaah sekalian. Betapa banyak subuh kita kesiangan, bahkan bablas dah subuh. Itu pertanda dosa munafik dalam jiwa kita. Maka sudah selayaknya istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Syarat mati tidak harus sakit, banyak segar bugar mati. Syarat mati tidak harus tua, banyak bayi mati. Maka dengan mengingat kematian, perbanyak istighfar kepada Allah. Betapa banyak subuh-subuh kita bablas tanpa subuh. Ini dosa yang sangat nyata, kemunafikan yang nyata bagi kita semuanya. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga momen bulan Ramadan ini, momen kita mohon ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya yang kedua jamaah sekalian, dan jangan sampai kita tergolong manusia celaka yang didoakan malaikat Jibril diamin oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika menemukan orang tuanya masih hidup tetapi tidak menjadikan dia masuk surga, maka celaka dia. Amin, kata Rasulullah. Peluang seorang anak masuk surga itu besar, peluang kita masuk surga dengan berbakti kepada orang tua. Dan sangat celaka, sangat rugi orang tuanya masih hidup tetapi tidak mengantarkan sang anak tersebut ke surga. Itu celaka kita sebagai anak. Kalau kita melihat jamaah sekalian, orang tua zaman dahulu jamaah sekalian mampu mengurus 10 anak, 12 anak, hebat-hebat orang tua zaman dahulu. Anaknya jadi semua itu barangnya. Tetapi zaman sekarang 12 anak, 8 anak tak mampu mengurus satu orang tuanya. Ridallahu fi ridul walidaini
wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Hadis Tirmidzi. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Murka Allah tergantung murka orang tua. Kalau ingin Allah ridho, Allah sayang, pelihara orang tua sebaik-baik mungkin. Kalau ingin Allah marah, biarkan orang tua, durhakalah ke orang tua. Khatib pernah sampaikan di sebuah kisah ini berapa tahun yang lalu. Ada seorang nenek-nenek jamaah sekalian memanggil khatib dengan nada yang tinggi, Bang Rudi, kesini suat. Aku nak ngelakarkan kau. Kemudian sang nenek tersebut menceritakan kehidupannya. Bang, kaki kau tu setruk, birak situlah, kemes situlah. Kemudian khatib bertanya kepada sang nenek, Nek, apakah nenek ada anak? Ada gak nenek anak? Ada Bang Rudi. Berapa kau anak ikam? 3. Khatib bertanya, suaka anak ikam meri duit? Apa jawaban nenek? Rud, bang, jangankan memberi uang, semangkok gangan pun dak suah meri. Khatib bertanya, apa alasannya Nek? Apa sebabnya Nek? Takut sama istrinya. Wallahi luar biasa akhi, perjuangan orang tua kita, ibu kita mengandung 9 bulan, melahirkan tumpah darah, pertarungan nyawa, tidak tidur. Kita menangis, kita kencing, kita berak sampai kita besar, disekolahkan, dikuliahkan, jadi sarjana. Ketika kau sudah besar, kau jadi pejabat, kau orang kaya, kau tak pernah menjenguk ibumu. Apakah itu balasan kepada ibu kita? Maka ketika ingin Allah berkahi kita, demi Allah, pelihara orang tua kita jemaah sekalian. Sayangi orang tua kita. Jangan sampai kita celaka. Terkadang kita setahun sekali berkunjung kepada orang tua, takbir menangis-nangis, Allahu Akbar, malah batin ya. Setelah itu sama tinggal ayah, sama tinggal emak. Tahun depan kita berjumpa lagi. Mana bakti kita sebagai anak? Mana akhlak kita sebagai anak kepada orang tua yang mempertaruhkan nyawa, tumpah darah, peras keringat, menjadikan kita hebat, menjadikan kita orang yang terhormat. Tetapi kita jamaah sekalian, karena kesibukan kita dalam bekerja, tak pernah menjenguk orang tua kita. Maka jangan sampai kita tergolong manusia yang celaka jamaah sekalian. Yang ketiga, jangan sampai kita celaka ketika Nabi Muhammad disebut tidak bersalawat. Al-bakhilu man dhukitu indahu falam yusalli alayya. Hadis Tirmidzi. Orang yang paling bakhil kata Rasulullah adalah ketika namaku disebut tidak bersalawat. Maka dari itu kita perbanyak bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW supaya kita tidak tergolong manusia yang celaka. Kaum muslimin rahimakumullah. Semoga pada kesempatan siang hari ini, Jumat siang hari ini, mari masih tersisa berapa hari lagi kita menjalankan ibadah suci Ramadan. Semua kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.